Masa PSBB proporsional di Provinsi Jawa Barat telah berakhir sejak 24 Juni dilanjutkan dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Masuknya Jawa Barat ke fase AKB dibarengi dengan peningkatan kasus baru harian di provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota ini. Bahkan Jabar semakin dekat untuk masuk dalam 5 besar provinsi dengan penambahan kasus harian terbesar atau tertinggi di Indonesia. Sebagian daerah di Jabar memang masih menerapkan PSBB proporsional hingga 2 pekan ke depan. Sementara beberapa wilayah seperti kota Bandung sempat turun status dari zona kuning menjadi zona biru dikabarkan mulai kembali lagi ke zona kuning. Bagaimana kerentanan Provinsi Jawa Barat dengan diberlakukannya AKB, bagaimana juga efektivitas AKB dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di sana kami bahas dengan dua narasumber yang telah bergabung bersama kami melalui video conference. Ada Dr. Boni Wim Lestari, pakar epidemiologi Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Assalamualaikum Dr. Boni, apa kabar? Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Aldi. Ya, dan juga ada Dr. Eka Mulyana, Ketua IDI Jawa Barat. Dr. Eka, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Ya, baik. Saya ke Dr. Boni terlebih dahulu. Dok, ini Anda melihat evaluasi kinerja adaptasi kebiasaan baru begitu di Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya hingga saat ini yang kemudian menyebabkan adanya angka kenaikan kasus di Jabar, bahkan 2 hari terakhir ini Jabar masuk dalam 5 provinsi dengan penambahan kasus yang tertinggi di Indonesia. Pendapat Anda bagaimana, Dr. Boni? Ya, kalau misalnya kita melihat laporan kasus yang meningkat, itu sebetulnya ada 3 kemungkinan. Jadi yang pertama, biasanya kita lihat apa mungkin laju infeksi yang memang meningkat. Kemudian yang kedua bisa jadi karena efek dari peningkatan tes, kapasitas tes yang lebih banyak karena tentu saja sekarang lab lebih banyak di Jawa Barat yang bisa melakukan PCR. Nah, yang ketiga juga bisa terjadi karena proses administratif. Jadi kadang-kadang kan pasien itu didiagnosis sebagai kasus positif terkonfirmasi tidak sesuai dengan domisili atau KTP. Ya, jadi itu perlu juga kita lihat kalau ada kasus positif, apakah memang betul warga Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang iya warga Jawa Barat, kita kemudian melihat ini dari kota kabupaten mana. Jadi memang kalau kita lihat peningkatan kasus, kita selalu verifikasi terlebih dahulu. Nah, jika melihat sekarang yang terjadi, ini Anda berat kemana, Dr. Boni? Apakah laju inflasi yang naik atau memang efek dari peningkatan tes? Ya, kalau dilihat dari kapasitas tes sebetulnya di Jawa Barat masih belum terlalu baik ya. Dalam arti kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta atau provinsi yang lain, kita sekarang masih ada di ranking ke-23 dengan angka indeks PCR itu sekitar 1.500-an per 1 juta penduduk gitu. Justru itu jadi di sini saya juga khawatir terus terang apa jangan-jangan ini efek dari peningkatan tes sehingga kita lebih banyak mendeteksi yang positif. Tapi itu juga artinya memang laju infeksi di komunitas masih berjalan begitu. Oke, laju infeksi memang cukup tinggi. Kita ke Dr. Eka, Ketua IDI selanjutnya. Dr. Eka, kalau Anda melihat ini bagaimana, Dok? Ada beberapa daerah di Jawa Barat yang masih melakukan PSBB proporsional, yaitu Bodebek begitu, tapi juga sudah ada yang AKB. Namun yang AKB ini ada yang kemudian dari tadi statusnya zona biru, kemudian karena AKB masuk lagi ke zona kuning. Anda memiliki pendapat yang sama dengan Dr. Boni, Dr. Eka? Ya, terima kasih. Saya intinya pendapat dengan Dr. Boni, namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait jumlah yang masih bertambah. Karena dari Pikobar di data di Jawa Barat, setiap hari masih ada pertambahan angka kejadian. Artinya, memang dengan beberapa lama ini diberlakukan new normal atau AKB ini, ternyata ini yang sama kita khawatirkan sampai terjadi. Beberapa faktor yang bisa menyebabkannya yang kami lihat langsung adalah di lapangan. Jadi kami melihat
dengan adanya new normal ini kelihatannya ada semacam euforia di tengah masyarakat seolah-olah aktivitas kondisi seperti normal. Banyak yang menerapkan protokol kesehatan, tapi tidak kurang juga yang masih beraktivitas atau menerapkan seperti kondisi normal. Nah, inilah yang menjadi catatan kami selain yang tadi disampaikan bahwa masif memang makin gencar. Nah, sehingga yang perlu kami sampaikan di sini adalah bagaimana betul-betul secara efektif mendisiplinkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kami dari ID Jawa Barat menekankan dan ternyata sejalan apa yang disampaikan pemerintah pusat dan kami sampaikan sudah berapa lama, yaitu tidak hanya tanggung jawab medis, tugas atau satgas, tapi perlunya tokoh masyarakat atau ulama di daerahnya masing-masing untuk ikut edukasi atau sosialisasi kepada warganya masing-masing. Ini sangat penting karena merekalah yang paling didengar. Mungkin sementara itu dulu. Oke, padahal jelas sangat berbeda ya, normal dan juga adaptasi kebiasaan baru. Itu mungkin yang sampai saat ini masih belum betul-betul dipahami oleh warga masyarakat yang sampai saat ini masih mengabaikan protokol kesehatan. Nanti kita akan lanjutkan dialog terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di Jabar setelah AKB ini. Namun kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami CNN Indonesia Prime News. Segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas soal peningkatan angka COVID-19 di Provinsi Jawa Barat setelah PSBB proporsional atau adaptasi kebiasaan baru ini mulai diberlakukan begitu ya di Provinsi Jawa Barat. Saya ke Dokter Eka lagi, Dok. Ini tadi produser lapangan kami sempat melaporkan bahwa tempat belanja sudah kembali dibuka, begitu Kota Bandung, wilayah Bandung Raya juga sudah mulai ramai dengan kunjungan masyarakat dan juga mungkin orang dari luar kota begitu. Kalau Anda melihat tempat perbelanjaan yang sudah mulai buka dan juga sebetulnya apa kekhawatiran yang paling dirasakan? Ya, terima kasih. Kami dari ID wilayah Jawa Barat lihat dari teman-teman juga laporan lapangan bahwa di pusat-pusat keramaian di baik tradisional maupun di pusat perbelanjaan itu memang yang dikhawatirkan adalah ternyata memutus rantai penularan ini bagaimana lebih efektif lagi. Karena protokol kesehatan ini adalah disiplin. Tanpa adanya disiplin, maka ini akan sia-sia saja dan transmisi penularan akan berlangsung terus. Sebagai contoh, di pasar-pasar tradisional ternyata merasa cukup dengan hanya memakai masker. Padahal kita tahu penularan coronavirus ini kan minimal selain droplet juga melalui close contact. Sehingga kontak antara penjual dan pembeli misalnya melalui perpindahan barang antara tangan dengan tangan dan sebagainya, itu sangat riskan untuk terjadinya penularan. Itu salah satu contoh bagaimana disiplin protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi. Kira-kira demikian sementara, Mbak. Jadi tetap ya disiplin terhadap protokol kesehatan yang tadi tetap abai. Dokter Boni, kalau Anda melihat hal ini, sebetulnya dari berbagai artikel yang kami baca begitu, sempat diprediksi memang adanya adaptasi kebiasaan baru ini akan meningkatkan jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Barat. Benar begitu, Dokter Boni? Bagaimana elaborasi yang lebih detailnya? Apakah AKB ini menjadi suatu hal yang sebetulnya tidak tepat tapi dilaksanakan begitu saja atau bagaimana Anda memproyeksikan ke depannya AKB ini? Iya, sebetulnya kan memang kami menghitung ya. Jadi melihat dengan mengukur berbagai indikator lah ya. Jadi mulai laju ODP, kemudian PDP, kasus positif, kemudian pergerakan penduduk juga kami lihat gitu. Jadi kalau dilihat memang berdasarkan angka reproduksi efektifnya, ini yang sebelumnya Jawa Barat sudah di bawah 1, sekitar 0,8 ya waktu sebelum PSBB Jawa Baratnya
dicabut waktu itu cukup terkendali. Tapi setelah kemudian dicabut, mulai naik nih pelan-pelan gitu. Terus angka positifnya juga mulai naik. Nah, kemudian ini menyebabkan dan kami prediksikan memang akan meningkat dalam 1 bulan mendatang. Jadi, tapi kalau dilihat memang dalam periode 2 minggu, tanggal 21 lah kira-kira sampai tanggal 4 Juli, itu masih di 0,9. Jadi sebetulnya secara epidemiologi kita masih bisa bilang terkendali. Hanya tren ke depan akan masih kita temui peningkatan kasus positif. Nah, ini yang menurut saya perlu dipahami bersama. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Jadi setuju dengan Dr. Eka bahwa di sini untuk melonggarkan atau mulai menerapkan AKB, itu perlu juga disertai dengan kesiapan publik dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan. Jadi saling membantu ya. Jadi pemerintahnya juga waspada dengan tadi meningkatkan tes, kemudian menguatkan sistem kesehatan dan fasilitas kesehatan. Nah, masyarakat juga disiplin dengan protokol kesehatannya. Kalau tidak ya memang susah memutus rantai penularan ya. Hashtag we are all in this together ya, bahwa kita semua harus benar-benar melawan COVID-19 ini bersama-sama, tidak hanya tenaga kesehatan saja tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dr. Boni, tapi kalau Anda melihat saat ini kan Bodebek masih PSBB proporsional mengikuti DKI Jakarta begitu, tapi juga ada yang sudah masuk ke AKB. Sebetulnya kalau treatment yang pas diberikan kepada wilayah-wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, bagaimana, Dok? Kan gini ya, kalau Provinsi Jawa Barat ini agak berbeda dengan DKI Jakarta. Dalam arti kita terdiri dari kabupaten dan kota. Secara geografis juga berbeda. Jadi memang ada perlakuan khusus untuk Bodebek karena memang dia berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, kemudian juga Banten gitu ya. Jadi ini kan pergerakan orang di antar provinsi ini sangat tinggi. Jadi memang kita harus yakin betul kalau memang melonggarkan, itu kita siap dengan sistem kesehatannya, jadi siap dengan alarmnya. Jadi kalau melihat hasil evaluasi kemarin, memang tampaknya belum cukup kuat kalau kita belum evidence-nya kalau kita mau melonggarkan begitu. Karena kasus positifnya masih bertambah. Kemudian laju kesembuhannya juga belum meningkat secara signifikan ya, masih kurang dari 50%. Ini di seluruh wilayah Jawa Barat? Untuk diperpanjang. Ya, untuk Bodebek terutama ya. Kalau Anda melihat sendiri untuk angka banyaknya pasien PDP dan juga OTG di Jawa Barat hingga saat ini bagaimana, Dr. Boni? Ya, kalau sebetulnya secara umum laju PDP ya, jumlah PDP ini menurun, betul, karena kita sudah tes juga ya. Tapi memang kalau kita lihat masih cukup banyak. Nah ini kalau tidak segera dites, ini kan dan diisolasi ya. Jadi kita kan detect, trace, isolasi gitu ya. Nah kalau itu tidak dilaksanakan dengan optimal, ini bisa jadi sumber-sumber penularan baru. Terutama orang-orang yang orang tanpa gejala tapi positif. Mungkin saya ingin orang tanpa gejala. Ya silakan, Dr. Boni. Oh ya, maksudnya gini, orang tanpa gejala ini kan orang berpikirnya asimptomatik ya, ya tanpa gejala. Tapi bisa jadi orang ini tuh sebetulnya di fase presimptomatik. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan dia bisa bergejala. Jadi isolasi itu penting. Mungkin saya ingin ke Dr. Eka. Dr. Eka, bisa Anda mungkin elaborasi kepada kami, mengingatkan lagi kepada masyarakat sebetulnya seberapa rentan orang-orang atau kita itu bisa tertular dengan pasien-pasien atau orang-orang tanpa gejala atau OTG itu yang sebetulnya bisa jadi berkeliaran atau mungkin ada di sebelah kita begitu tanpa kita ketahui. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kami dari di Jawa Barat pendapat dengan Dr. Boni tadi bahwa
virus ini adalah terkait dengan pergerakan orang. Dan kita ketahui bahwa penyakit karena coronavirus ini berbeda dengan penyakit lainnya. Apa berbeda? Karena orang yang kelihatannya sehat atau yang disebut OTG, katakan seperti itu, tapi bisa menularkan. Sementara penyakit lain memang kelihatan sakitnya. Nah, itulah bedanya dengan coronavirus, sehingga pergerakan orang sekarang dilonggarkannya lagi dengan AKB, dengan new normal, itu resiko tinggi untuk jadinya penularan sangat tinggi. Jadi sekali lagi yang ingin kami tekankan dari ID Jabar dengan 25 cabang di kabupaten adalah disiplin protokol kesehatan betul-betul bisa ditegakkan. Dan sekali lagi kami ingin menekankan adanya edukasi kepada masyarakat sampai lapisan terbawah, sehingga betul-betul ini dilaksanakan. Itulah yang ingin kami sampaikan. Karena apa? Karena kami dari GTPP atau Satgas Provinsi Jabar terus bergerak untuk menekan reproduksi number ataupun angka kejadian ataupun angka kematian. Karena kita tahu dan bahwa angka kematian negara kita masih di atas angka rata-rata dunia. Angka rata-rata dunia sekarang angka kematiannya 4,7. Sedangkan negara kita 4,9. Nah, inilah yang di warning juga buat kita, bukan hanya angka kejadiannya aja yang tinggi. Sehingga yang kan di angka AKB atau new normal ini, jangan sampai tadi disampaikan oleh Dr. Boni, malah meningkat lagi. Jadi sekali lagi yang ingin kami tekankan kuncinya bagaimana bisa disiplin. Dan kalau boleh kami sampaikan di sini, penting adanya 2 undang-undang yang bisa sebagai pegangan pada saat pandemi ini, yaitu Undang-Undang Wabah dan Undang-Undang Karantina. Di situ salah satu pasalnya disebutkan adanya sanksi baik denda atau ancaman penjara. Tentu kita tidak ingin akan ancaman penjara, tapi minimal dengan ancaman denda ini bisa juga kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa disiplin harus betul-betul ditegakkan dalam keadaan new normal ini. Ini sebetulnya menarik ya, Dr. Eka, sudah ada Undang-Undang Wabah dan Undang-Undang Karantina yang bisa kemudian menjadi patokan atau acuan bagi masyarakat, terutama tim gugus tugas dalam memberikan penindakan terhadap warga yang mungkin lalai terhadap protokol kesehatan. Nanti usai jeda kami akan bahas juga soal bagaimana sebetulnya PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro. Apakah dengan bertambahnya kasus ini kemudian penting atau perlu untuk Jawa Barat menerapkan PSBM ini? Usai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Dan kembali di CNN Indonesia Prime News, kita masih bahas soal bagaimana meningkatnya angka positif COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Dr. Boni, tadi menarik yang disampaikan oleh Dr. Eka sebelum jeda terkait dengan Undang-Undang Karantina Wilayah dan juga Undang-Undang Wabah begitu yang sebetulnya bisa diterapkan. Nah, Anda melihat apakah dengan adanya undang-undang yang sebetulnya sudah bisa menjadi acuan ini sudah bisa benar-benar diterapkan kepada seluruh stakeholders begitu yang bertugas menangani COVID-19? Ya, kalau merujuk pada undang-undang karantina ya penyakit, itu sebetulnya tidak dipilih oleh pemerintah Indonesia. Karena yang dipilih akhirnya adalah justru mengeluarkan PMK nomor 9 tahun 2020 itu tentang pemberlakuan PSBB tadi. Jadi bukan karantina wilayah. Oke. Karantina wilayah tidak bisa menjadi pilihan atau menurut Anda bisa jadi ini adalah pilihan yang sebetulnya bisa menekan angka penyebaran COVID-19 terutama di Jawa Barat? Ya, sebetulnya ada potensi karantina wilayah ini kita terapkan. Tapi tentu melihat juga dinamika penyakitnya. Jadi karantina wilayah ini memungkinkan apabila memang pada wilayah yang pertama, satu, memiliki lonjakan kasus sangat tinggi. Kedua, terjadi dalam waktu yang cepat. Jadi dalam
mungkin waktu beberapa hitungan harian bisa ada ratusan kasus di situ. Dan kemudian areanya juga disebutnya well defined. Jadi kita bisa lihat memang jelas batasnya yang mana dengan wilayah lain. Tapi kalau misalnya sekarang penularannya sudah mulai ke komunitas, sudah mulai banyak orang terkena, belum tentu itu metode yang cocok menurut saya ya. Oke, lagi-lagi kita juga berpatokan terhadap bagaimana pergerakan perekonomian masyarakat ya, Dokter Boni. Kalau misalnya melihat yang terjadi saat ini, peningkatan status wilayah yang tadinya sudah masuk ke zona biru kembali ke zona kuning, kemudian urgensi soal pembatasan sosial berskala mikro, apakah ini harus dilakukan? Ya, kembali lagi seperti yang saya sampaikan, perlu dilihat juga di daerah-daerah yang kemudian pindah dari biru ke kuning, ini penyebab berpindahnya itu apa? Kan berbeda ya. Kadang bisa jadi dia berpindah karena laju kesembuhannya yang menurun, laju kematiannya yang naik. Jadi kita hanya bisa menerapkan karantina atau PSBM apabila memang ada syarat peningkatan kasus positif di situ. Dan mungkin mobilitas penduduk yang tinggi ya, nah itu bisa kita pikirkan. Tapi kalau penyebabnya yang lain, mungkin tidak cocok juga kita lakukan PSBM tadi gitu. Oke, kalau Anda melihat sejauh ini persebarannya sebetulnya seberapa pemetaan lokasinya, bagaimana Dokter Boni? Kalau sejauh ini yang saya lihat, memang penambahan kasus itu kan masih terjadi ya, tapi juga nggak terlalu tinggi. Dan ini juga sesuai dengan penilaian risiko dari gugus tugas nasional. Jadi ada beberapa kabupaten yang kita lihat sebelumnya biru, jadi kuning, itu cukup sesuai dengan hasil penilaian gugus tugas nasional. Jadi kembali lagi ya, angka 1,1 untuk reproduksi efektif ini masih menunjukkan bahwa sebetulnya penyebaran masih terkontrol begitu ya Dokter Boni? Betul. Bukan, jadi kalau 1,1 itu menunjukkan bahwa ini kan nilai ambang epideminya 1. Jadi kalau 1,1 itu menunjukkan bahwa epideminya masih akan berlangsung. Dan dalam 30 hari ke depan masih ada potensi peningkatan kasus positif. Oleh karenanya kita harus waspada begitu. Oke, harus waspada meskipun AKB sudah diberlakukan, bukan berarti bisa serta-merta mengabaikan protokol kesehatan. Dokter Eka, menurut Anda apa kunci sukses sebetulnya AKB ataupun pelonggaran ataupun new normal itu bisa sukses di suatu wilayah? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan juga di sini, kebetulan kami pun dari profesi masuk di Satgas Provinsi Jabar. Jadi melihat perkembangan kemajuan di Jawa Barat, maka sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur, diterapkan apa yang dinamakan isolasi lokal. Jadi kalau di Undang-Undang Karantina itu wilayah, tapi kemudian melihat perkembangan sampai sejauh ini, isolasi lokal yang itu yang paling efektif sekarang. Jadi misalnya di RT, RW atau di desanya itu akan lebih efektif untuk diterapkan pada masa AKB atau new normal ini. Nah, kira-kira demikian. Isolasi lokal ini protapnya seperti apa, Dok Eka? Atau new normal, ini sebetulnya pengulangan tadi apa yang disampaikan di awal, adanya disiplin untuk protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat, baik lapisan atas sampai lapisan terbawah. Kenapa saya tekankan di sini? Karena ternyata kedisiplinan untuk protokol kesehatan ini sekarang belum merata, belum menyeluruh. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Boni, kewaspadaan di AKB atau new normal ini justru harus ditingkatkan. Nah, bagaimana supaya waspadaan atau disiplin ini bisa diterapkan efektif? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Boni bahwa semua pihak ini harus terlibat. Baik. Ya. Jadi tidak hanya tenaga medis, tidak hanya petugas satgas atau pemerintah saja. Nah, itu tadi sekali lagi kami ingin menekankan untuk merangkul tokoh masyarakat, ulama di daerahnya masing-masing untuk ikut edukasi atau sosialisasi mengenai protokol kesehatan ini. Itulah yang paling didengar oleh masyarakatnya atau warganya. Demikian. Ya, Dok Eka, kalau untuk
terms and condition isolasi lokal ini keputusannya pelaksanaannya bagaimana, Dok? Ya, intinya tadi dikatakan bahwa ini coronavirus atau COVID-19 ini adalah pergerakan orang ya, baik antar wilayah, kemudian dari tempat ke satu tempat, sehingga bila di suatu tempat atau di daerah yang wilayah terkecil, katakanlah di desa atau di RT, di RW, terdeteksi katakanlah di pemeriksaan ada yang positif atau diduga positif, maka isolasi dilaksanakan di tempat tersebut. Kira-kira demikian. Jadi isolasi lokal di situ. Nah ini kalau bisa berjalan efektif, apa yang disampaikan oleh Gubernur Jabar, insya Allah ini bisa menurunkan atau disiplin itu betul-betul dapat diterapkan, begitu kira-kira. Baik, Dok Eka, saya juga ingin mengetahui sebetulnya bagaimana Anda melihat Kota Bandung atau wilayah Bandung Raya lebih tepatnya mungkin ya di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru ini. Posisi Kota Bandung saat ini seberapa rentan menurut Anda? Ya, 1-2 hari terakhir ini memang didapatkan pertambahan angka kejadian dari COVID ini. Dan ini menjadi perhatian semuanya, Kang. Nah, ini bukan hanya di Bandung saja, tapi di seluruh Jawa Barat jadi perhatian. Nah, memang senternya di Bandung, sehingga Bandung menjadi pusat perhatian untuk semuanya. Nah, jadi untuk keseluruhan tidak hanya Bandung saja, yang tadi kami sampaikan intinya hanya satu, yaitu disiplin bagaimana supaya protokol kesehatan itu bisa efektif, gitu Kang. Oke, disiplin itu yang paling diperlukan ya terhadap seluruh masyarakat. Dokter Boni, Anda sebetulnya untuk prediksi tadi angka 1,1 dikatakan masih ada potensi penambahan jumlah pasien positif begitu ya, meskipun sudah diberlakukan AKB. Sejauh mana lonjakan jumlah angka positif ini akan bertambah dalam jangka waktu berapa lama kalau prediksi perkiraan Anda? Ya, sebetulnya kalau dari pemodelan yang kami kerjakan, itu peningkatan ini kami perkirakan masih sekitar sampai 1 bulan ke depan. Kami sengaja memang tidak menggunakan forecasting yang terlalu lama ya, misalnya sampai 6 bulan, karena pasti intervensinya berubah dinamis gitu. Jadi kami prediksikan per bulan, 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan, apakah ada dalam model tersebut bisa keluar angka penambahan proyeksi begitu? Kalau kami tidak melihatnya seperti itu. Jadi yang kami lihat adalah laju transmisinya yang kami ukur. Jadi kalau laju transmisi sekarang itu di sekitar 30%. Sebelumnya sudah sempat turun 11%. Jadi kita melihat kalau 11% itu dia kurvanya turun ke bawah. Jumlahnya turun. Tapi yang sekarang karena naik lagi 30%, jadi dia naik lagi. Dalam sebulan itu batas tertingginya di 30% atau kemudian ada titik batas atas atau batas bawah tertentu dalam model Anda, Dok? Sebetulnya kita tidak melihat ada batasan. Yang kita lihat adalah perubahan dari si laju transmisinya. Jadi kalau ada peningkatan kasus positif, penurunan sembuh misalnya, peningkatan kematian, itu pasti angka reproduksi efektif akan naik dan laju transmisi akan naik juga. Hanya kita belum bisa tahu apakah akan di atas 30% atau lebih lagi gitu. Baik, kita sama-sama nantikan data terbaru pekan depan yang akan keluar nanti, apakah bisa benar-benar kita atau Provinsi Jawa Barat ini melaksanakan AKB dengan baik dan diikuti oleh kedisiplinan masyarakat di Provinsi Jawa Barat begitu untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan tentunya tadi juga seperti yang ditekankan oleh Dr. Eka, disiplin menjadi bagian paling penting dalam adaptasi kebiasaan baru. Jangan sampai adaptasi kebiasaan baru ini diartikan kembali ke kehidupan normal sebelum COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru artinya kenormalan baru dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga sering cuci tangan yang harus dilakukan sesering mungkin. Terima kasih, mungkin sampai segini dulu dialog kita. Dr. Boni Wim Lestari, pakar epidemiologi Universitas Padjadjaran, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Dr. Eka Mulyana, Ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung dan selamat malam. Pengelola pasar akan memberikan sanksi teguran hingga penyegelan kepada para pedagang yang masih bandel menggunakan kantong plastik. CNN Indonesia Prime News segera kembali.